Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai bus dan sistem interkoneksi. Sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, yaitu Muhammad Taufiq Faik dengan NPM 3 digit terakhir, yaitu 161. Lalu juga ada Habib Nur Rahmat dengan NPM 3 digit terakhir 165. Nah, pokok pembahasan yang akan dibahas dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama, ada pengertian struktur interkoneksi, kedua pengertian bus, ketiga skema interkoneksi bus, keempat fungsi saluran bus, kelima koneksi bus, keenam jenis dan karakteristik bus, ketujuh metode atau teknik arbitrasi, kedelapan metode timing, dan yang kesembilan jenis transfer data. Yang pertama, pengertian struktur interkoneksi. Struktur interkoneksi adalah kumpulan lintasan yang menghubungkan berbagai komponen-komponen seperti CPU, memori, dan input atau output yang biasa disingkat dengan I/O, yang saling berkomunikasi satu dengan lainnya. CPU membaca instruksi dan data, menulis data setelah diolah, dan menggunakan sinyal-sinyal kontrol untuk mengontrol operasi sistem secara keseluruhan. CPU juga menerima signal-signal interrupt. Pengertian bus. Bus adalah bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk menghubungkan antar perangkat utama pada komputer guna memindahkan data antar bagian-bagian dalam sistem komputer. Karakteristik penting sebuah bus adalah bahwa bus merupakan media transmisi yang dapat digunakan bersamaan. Sebuah sistem bus terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Masing-masing saluran ditandai dengan arti dan fungsi khusus. Berikut merupakan skema interkoneksi bus. Di sini CPU memiliki fungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data berdasarkan rutinitas program yang diberikan kepadanya. CPU mengendalikan seluruh sistem komputer sehingga sebagai konsekuensinya memiliki koneksi ke seluruh modul yang menjadi bagian dari sistem komputer. Dalam pertukaran data yang diperlukan oleh modul-modul komputer, maka struktur interkoneksinya harus mendukung perpindahan tersebut. Di antaranya yaitu 1. Memori ke CPU. CPU melakukan pembacaan data maupun perintah yang berasal dari memori. 2. CPU ke memori. CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. 3. I/O ke CPU. CPU membaca data dari perangkat peripheral melalui modul I/O. 4. CPU ke I/O. CPU mengirimkan data ke perangkat peripheral melalui modul I/O. 5. I/O ke memori dan sebaliknya, digunakan pada sistem DMA atau Direct Memory Access. Fungsi saluran bus. Di sini saluran bus dibagi menjadi 3, yaitu data bus, address bus, dan control bus. Untuk data bus merupakan jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Baik lebar maupun jumlah saluran menentukan kinerja sistem komputer. Yang kedua, address bus merupakan bus untuk menandakan lokasi sumber dan tujuan pada proses transfer data. Pada saluran ini, CPU akan mengirim alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Yang ketiga, control bus merupakan bus yang digunakan untuk mengontrol izin akses ke data bus dan address bus. Jadi sebelum data masuk atau keluar untuk ditulis atau dibaca, akan dikontrol terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu ada koneksi bus. Koneksi bus dibagi menjadi 3, yaitu ada bus system, bus lokal, dan juga bus ekspansi. Nah, bus system yaitu menangani komunikasi data antara modul memori utama, cache memori pada prosesor, dan semua peranti I/O yang tersambung pada mainboard komputer melalui expansion bus interface. Lalu bus lokal menjadi pengantar data antara cache memori dengan CPU. Dan bus ekspansi menjadi saluran utama bagi setiap peripheral yang terhubung dengan mainboard seperti NIC, SCSI, controller, peralatan lainnya seperti modem, peranti serial, dan paralel seperti mouse, keyboard, dan printer.
Jenis dan karakteristik bus. Bus dibedakan menjadi bus yang khusus menyalurkan data tertentu, misalnya paket data saja atau alamat saja. Jenis ini disebut dedicated bus. Namun apabila bus dilalukan informasi yang berbeda-beda, baik data, alamat, maupun sinyal kontrol dengan metode multiplex data, maka bus ini disebut multiplex bus. Keuntungan multiplex bus adalah hanya memerlukan saluran sedikit sehingga dapat menghemat tempat. Namun kerugiannya adalah kecepatan transfer data menurun dan diperlukan mekanisme yang kompleks untuk mengurai data yang telah dimultiplex. Jenis bus yang lainnya pada komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bus PCI atau Peripheral Component Interconnect. Yang kedua ada bus USB. Yang ketiga ada SCSI atau Small Computer System Interface. Yang keempat ada bus Firewire. Yang kelima ada bus Processor. Yang keenam ada bus AGP atau Accelerated Graphic Board. Dan yang ketujuh ada bus ISA atau Industry Standard Architecture. Lanjut ke metode atau teknik arbitrasi bus. Teknik arbitrasi dibagi menjadi dua, yaitu tersentral dan terdistribusi. Untuk teknik arbitrasi tersentral, merupakan metode dalam mengendalikan setiap aktivitas penggunaan bus oleh modul-modul yang terhubung dengan komputer secara terpusat oleh pengendali bus. Dengan kata lain, menggunakan arbiter sebagai pengatur sentral. Yang kedua, teknik arbitrasi terdistribusi, yaitu setiap modul yang tersambung dengan komputer memiliki hak dan wewenang yang sama dalam penggunaan bus tanpa adanya pengaturan secara terpusat. Dengan kata lain, setiap bus memiliki akses kontrol logik tersendiri. Nah, ada juga metode timing. Metode timing dibagi menjadi dua, yaitu sinkron dan asinkron. Pada metode pewaktuan sinkron, event penggunaan saluran bus dilakukan secara serempak dan teratur berdasarkan sebuah clock. Yang kedua ada metode pewaktuan asinkron. Pada metode ini, setiap event penggunaan saluran bus untuk komunikasi data akan dilakukan dengan memperhatikan proses yang telah terjadi sebelumnya. Jenis transfer data. Setiap bus harus mendukung setiap operasi yang dilakukan oleh modul-modul yang terhubung dalam komputer. Operasi-operasi tersebut antara lain, yang pertama ada operasi read, yang kedua ada operasi write, yang ketiga ada operasi read modify write, yang keempat ada operasi read after write, dan yang kelima ada operasi block. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.